Masih bersama Jose dan juga Pak Ruby Herman. Beliau adalah seorang pakar network marketing sejak tahun 2002 dan acara ini Hard Listener Rise and Shine didukung oleh Volution Pro, kemudian juga Golden City Bekasi, Golden Park, Ren, Green Pro, Fontana Lake, Super Pro, Rumah12.com, T-Production, ya, dan juga Oceania. Dan Hard Listener, Anda yang ingin meraih 500 juta per tahun dari bisnis properti secara konsisten, hadirilah seminar Property Money Machine yang akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 dari jam 6 sore sampai selesai, dan acara ini gratis. Jadi Anda bisa SMS sekarang juga ke 0877 88 22 2424 ya. Saya ulang ya. Anda bisa SMS, Anda yang ingin meraih 500 juta per tahun dari bisnis properti secara konsisten. Ini acara gratis hari Kamis 26 November 2015 dari jam 6 sore sampai selesai. Segera SMS ke 0877 88 22 2424. Oke. Kamis depan. Baik. Pak Ruby. Yes. Ngomong-ngomong dengan Pak Yeskiel ini menarik ya. Menarik. Saya agak lebih senior usianya, tapi jadi gimana gitu ya. Masih ada waktu nggak untuk saya? Masih ada waktu, Pak. Ya Pak, betul ya Pak ya, Boyes ya. Karena Pasti. saya juga usianya kan di atas 30 Pak, Iya. ya kan. Nah saya lihat, gimana kok anak muda sekarang lebih mantap ya kan. Iya, lebih jago-jago gitu. Lebih Ya. jago-jago. Ini juga bisa menginspirasi ya teman-teman lainnya, Hmm. listener semuanya, bahwa umur ini bukan jadi patokan untuk belajar dan juga berkembang. Baik. Pak Yeskiel. Yes. Ini kalau bicara seputar anak-anak muda gitu yang supaya bisa rise and shine, tips Betul. Anda apa sih ke teman-teman muda ini? Yang pertama adalah kita mesti punya tujuan yang jelas dalam hidup, gitu. Jadi kita ini mau jadi apa, mau jadi sebagai apa di usia berapa, gitu. Oh, Itu itu yang mesti bisa jadi. dipatok ya, atau bisa direncanakan gitu ya? Nah, begini, apakah nanti akan berhasil atau enggak itu urusan belakangan. nanti. Tapi minimal hidup kita punya fokus. Dibandingkan ya, oke, saya mengalir aja seperti ini, saya habis ini kuliah, habis ini usaha, habis ini ya, jadi nggak jelas gitu. Jadi kita mesti punya patokan yang lebih jelas gitu. Walaupun bisa nggak itu nggak tercapai, bisa. Gitu, tapi minimal effort kita sudah kita fokuskan untuk mencapai hal tersebut. Seperti itu. Yang kedua adalah balik-balik lagi kepada lingkungan sih. Kepada teman dengan siapa kita bergaul gitu. Itu sangat menentukan kehidupan kita. Seperti itu. Makanya sekarang malah kebanyakan teman saya biasanya usianya ya kayak Pak Ruby begini. Begitu. Udah agak gak nyambung kalau ngomong sama yang seusia atau di bawah begitu ya. Oke. Ya, walaupun juga tetap punya teman-teman yang seperti Seusia itu sih. gitu ya. Gitu. Jadi supaya itu mempengaruhi cara berpikir kita dan juga cara kita melakukan sesuatu sih, seperti itu. Oke. Baik. Jadi anak-anak muda sekarang kayaknya banyak entrepreneur anak-anak muda yang justru bisa melejit ya. Betul, Sukses betul, gitu betul. ya, Pak ya. Betul. Karena kan biasanya kalau anak muda itu serunya adalah mereka kan nothing tulus ya. Dan juga berani, mereka nggak punya tanggungan apa-apa gitu. Mereka berani melakukan sesuatu yang lebih ibaratnya lebih nekat lah dibandingkan orang-orang yang mungkin sudah punya tanggungan dan lain sebagainya. Ya mungkin saya tambahkan untuk di Boyes ini, kalau saya lihat ya dari pandangan saya ya. Jadi beliau ini nggak takut gagal. Oh, nggak takut gagal. Nggak takut gagal. Terus yang ditakutkan apa dong, Pak? Coba terus ya kan. Mungkin Ya. saya pernah dengar kayak kutipan kata Dahlan Iskan ya. Oh, Dahlan Iskan, ya. Pak Dahlan Iskan, habiskan gagalmu ya kan, jatah gagalmu. Oh. Nah, saya lihat di sosok Boyes ini, istilah kata dari dulu dia berani coba apa aja. Istilah kata coba aja selama itu halal ya. Selama itu halal dan selama itu bermanfaat ya kan. Dia coba terus. Karena setiap dia mencoba kan pasti mungkin ada titik mentoknya. Oh, gimana nih? Mungkin nggak berhasil, tapi coba lagi. Ya. Jadi istilah kata never give up-nya itu loh. Benar-benar Gitu yang dilaksanakan. saya lihat benar-benar dilaksanakan. Ya. Di bisnis yang misalnya properti misalnya juga, ada juga mungkin titik mentok, wah ini nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa begini. Tapi coba berbagai cara gitu. Oke. Berbagai cara, nggak nyerah, tapi sehingga bisa menjadi bangkit dan bersinar. Gitu. Oke. Bener gitu, Pak? Ya, kurang lebih begitu. Sampai hari ini pun juga tetap, apakah bisnis saya sudah berjalan dengan sangat bagus? Jawabannya juga belum tentu. Pasti selalu harus ada yang harus diubah dan harus. Ada cerita-cerita nggak sih dari pengalaman bisnis Bapak itu mentok, kemudian Anda mencoba cara lain, tidak menyerahnya? Oh, oke. Banyak banget. Jadi misalnya polanya misalnya di properti ya. Misalnya saya dengan Pak Ruby. Kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun yang tantangan paling berat buat di properti gitu ya.
kita tahu di daerah Serpong ini kan suka one day sold out gitu ya. Hari ini udah 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, udah menghitung hari aja gitu ya. Dan belum sold out juga gitu. Bahwa memang tahun ini tahun yang tantangan yang berat. Tapi saya dan Pak Ruby gitu dan tim yang lainnya juga kita berpikir bahwa pasti ada cara gitu. Pasti selalu ada cara gitu. Selalu ada cara. Walaupun misalnya di awal-awal tahun wah kita udah bingung bagaimana, tapi kita coba cara A, cara B, cara C, pokoknya kita nggak boleh berhenti sampai kita ketemu sebuah pola yang baru yang bisa membuat bisnis kita tetap survive walaupun sebenarnya properti lagi nggak survive. Akhirnya apa? Akhirnya kita ketemu dan mulai terlihat hasilnya di 1-2 bulan terakhir ini. Itu properti agent kami bisa closing 10 miliar, seorang bapak baru 1 bulan join di properti, ada juga seorang anak muda paling usia 20-an tahun gitu ya, bisa closing 1,4 miliar. Di saat-saat ibaratnya kondisi properti lagi down seperti ini. Bahkan ada seorang ibu rumah tangga gitu ya, ketemu temannya ini ketemunya juga di warteg gitu ya. Ternyata temannya ini ya, orang baru ini punya teman yang akhirnya beli sebuah properti 900 juta cash keras. Gitu. Jadi ketika kita coba sebuah pola A gagal, B gagal, C gagal, D. Oh, kayaknya pola D ini pola yang cukup oke. Kalaupun D gagal ada E gitu ya. Pokoknya apa masih ada jalan gitu. Nah, kalau Z-nya ada A lagi gitu ya. Pokoknya kita lakuin semuanya sampai akhirnya suatu saat juga kita punya pola gitu. Menurut saya juga kalau kita udah berusaha sangat-sangat keras juga, Tuhan akhirnya kasihan juga kali lihat kita kan gitu. Akhirnya juga pasti dibantu juga kan gitu. Ya, orang udah bekerja keras gitu. Udah kemana-mana gitu ya. Pak, sebenarnya apa yang membuat ini kan perlu yang namanya daya tahan ya. Betul. Daya tahan itu kan nggak semua orang memiliki sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya bisa kita miliki juga gitu. Betul. Apa sih yang membuat Pak Yesiel punya daya tahan gitu loh untuk tetap bersemangat gitu loh walaupun dalam kondisi apa gitu. Nah, yang pertama adalah seperti ini. Saya memfokuskan diri saya untuk berhasil bukan hanya bagi diri saya sendiri. Nah, jadi ruang lingkupnya adalah berhasil bagi misalnya orang-orang yang kita sayangi. Nah, seperti itu. Ketika ruang lingkupnya skupnya diperbesar, akhirnya tantangannya dan goal kita juga lebih besar. Seperti itu. Contoh misalnya, kenapa nggak hanya diri sendiri? Contoh begini, kita mungkin nggak ada acara apa-apa satu hari gitu ya. Saya mau ini deh, mau mandi deh. Kadang bisa delay itu lama gitu. Tapi kalau misalnya udah jelas bahwa nanti pagi ya ada meeting dengan keluarga dan lain sebagainya, akhirnya kita bisa mandi lebih cepat. Jadi ketika kita berfokus bukan hanya pada diri sendiri untuk pemenuhan diri sendiri, kita punya daya tahan lebih kuat. Yang kedua kembali lagi balik lagi adalah ke pergaulan kita. Ya bersyukur banget saya punya punya sahabat baik Pak Ruby gitu ya. Itu dalam kondisi waktu tahun awal-awal saya juga sempat ini udah bingung ini gitu ya, biaya operasional tinggi dan lain sebagainya. Tapi ketika punya pergaulan yang positif, akhirnya pergaulan yang positif ini yang membuat kita bisa kembali positif gitu. Jadi banyak orang bilang gini, Pak saya susah merubah diri saya Pak. Itu saya ini memang orangnya tipenya negatif, pesimis dan lain sebagainya. Kalau Anda susah merubah diri Anda, ya cara paling gampang merubah pergaulan Anda. Once Anda merubah pergaulan Anda, otomatis diri Anda pun berubah. Ini menarik ini Pak Ruby Herman ini. Biasanya kan kalau ketemu orang pakar marketing, ini pakar network marketing, ada networknya di situ. Ini kenapa nih Pak? Apa tadi soal pergaulan dan sebagainya, Anda juga mengamininya gitu? Ya, itu saya sangat mengamininya. Kenapa? Karena ya saya juga memilih-milih gitu, Karena ada teman-teman atau ada network yang bisa membuat kita lebih jauh lagi, lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Gitu. Makanya sampai saat ini saya terus membangun network ya, keliling kota ya kan, bangun network, ya bangun jaringan karena more network. Ya, dengan istilah kata dengan kita memiliki network yang banyak, apalagi saat ini kan kita bernetwork nih, saya bernetwork dengan hotline ya kan. Nah, kita bisa sinergi bareng, di mana tentunya para network saya tahu tentang hotline gitu kan, dan juga hotline sekarang juga jadi tahu tentang saya gitu kan. Dan kita bisa sinergi bareng, mungkin ada bikin acara-acara bareng yang tujuannya mungkin memotivasi, menginspirasi dan membuat ya radio hotline juga semakin dikenal, makin banyak pendengar mendengarkan radio jadi hotline. Jadi network itu sangat penting sekali gitu. Betul sekali Pak, network ini penting sekali karena dengan network ini kita bisa masuk ke aksesnya. Misalnya network dari hotline ini, misalnya dengan hotline, dengan saya gabung ini dengan bernetwork, kita bisa masuk ke aksesnya hotline. Dan juga hotline juga bisa masuk ke networknya saya gitu kan. Jadi kita saling sama-sama sinergi. Tujuannya apa? Tujuannya pasti lebih baik. Ya tujuannya lebih dahsyat lagi.
dan makin lingkupnya itu dampaknya makin luas. Semakin luas ya, semakin branding juga semakin bagus. Nah, network ini makanya saya fokus di network ini karena orang akan menilai nilai Anda, nilai pribadi kita dari network kita. Wow, luar biasa sekali. Ini kayak istilahnya bukan lagi fundraising tapi friendrising ya. Friendrising, iya. Nah, Betul. sekarang kan kalau kita lihat ya, sekarang zamannya juga Avengers ya. Aha. Ya kan? Nggak ada yang superhero yang sendirian. Iya. Ya superhero berkolaborasi. Superman telah mati. Nggak mati Pak, mungkin dia Oh, bangkit udah gitu gabung rame-rame. Misalnya gitu. Ya, jadi lebih rame-rame itu lebih seru kan, lebih seru. Punya teman di mana-mana, apalagi kemarin di Makassar kita ketemu juga, network kita juga gitu kan. Jadi enak Pak, keluar kota pun disambut. Dan dengan network itu kita bisa ke tempat-tempat yang mungkin secara pribadi saya nggak tahu itu. Bayangin waktu saya ke Makassar ya, ada sebuah tempat yang indah banget, udah Maldives saja udah lewat di jalan gitu. Iya. Itu pantainya Di daerah mana nih Pak, penasaran? Nah, itu dia nanti saya kasih tahu ya. Yeah. Tapi Indonesia ini kaya. Yeah. Tapi itu, nah karena adanya network, saya bisa Ke sana. tempat yang lebih jauh ya kan, yang mungkin orang lain nggak tahu, tapi ada yang tahu gitu juga. Dan juga ada tempat yang kayak model nggak jauh kayak di Bangkok ya. Nah itu kayak seperti ada kayak danau gitu Pak. Waduh itu indah sekali. Ada gunung yang bagus dan juga ada pesawahan. Waduh. Lebih bagus dari BP Islands ya. Lebih bagus dari China. Jadi Indonesia butuh dieksplor dengan network itu. Wah, luar biasa. Oke, hard listener, menarik sekali dan ada persembahan terbaru nih hard listener dari Lipo Group Millennium Village Emery Park ya. Miliki hunian dengan lokasi strategis di Karawaci dengan fasilitas terlengkap dan juga dekat dengan Universitas Pelita Harapan. Harganya mulai 700 jutaan dan untuk informasi Anda bisa segera hubungi 0816 483 4622. Sekali lagi hard listener, persembahan terbaru dari Lipo Group Millennium Village Emery Park. Miliki hunian dengan lokasi strategis di Karawaci dengan fasilitas terlengkap dekat dengan Universitas Pelita Harapan. Harga mulai 700 jutaan. Untuk informasi segera hubungi 0816 483 4622.